Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak menyimpang dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Begitu juga pada sifat-sifatnya. Mereka tidak membagaimanakan sifat Allah. Mereka tidak memisalkan, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian alasannya apa? Karena bahwasanya tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sepadan, tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa dikiaskan, disamakan dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya. Bahkan lebih mengetahui terhadap kita daripada kita sendiri. Wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Dan sebaik-baik, sejujur-jujur ucapan dari makhluknya. Kemudian iftahu safhah as-sabi'a wa 20. Hada sanakhud sah al-an. Qala al-mu'allif rahimahullah, thumma rusuluhu sadiquna masduquna bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Thumma rusuluhu, kemudian para rasulnya, shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur, masduqun, dan benar apa yang dibawa oleh mereka. Tidak ada keraguan, tidak ada kedustaan sedikit pun dari apa yang mereka bawa. Bi khilafil ladina yaquluna alaihi, berbeda halnya dengan orang-orang yang mengatakan atasnya, atas para rasul, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pendusta, penyihir, orang gila. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengatakan atasnya ma la ya'lamun, yang mereka tidak mengetahuinya. Yang mereka tidak mengetahuinya. Kemudian berkata pensyarah hafizallahu taala, qala syarih, ثم رسوله صادقون مصدوقون، هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه إلى آخره. الصدق مطابقة الخير للواقع، أي صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى. Musaddiquna ay fima ya'tihim minal wahyi biwasitatil malaikati li'annahu min indillahi fahum la yantiquna 'anil hawa wa hadha tawthiqun lisanadir rusuli alaihimus salatu wassalam. Faqad qila lahumul haqqu wa ballaghuhu lil khalqi fayajibu qabulu ma wasafullaha bihi fahum bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, ay bi khilafil ladina yaquluna 'ala Allahi bila ilmin fi syar'ihi wa dinihi wa fi asma'ihi wa sifatihi, bal bimujarradi dhununihim
wa takhayyulatihim dhununihim wa takhayyulatihim aw bima yatalaqawnahu 'anil syayatini kal mutanabbi'inal kadhibati wal mubtadi'ati waz zanadiqati was saharati wal kuhani wal munajjimina wa ulama'is su'i kama qala ta'ala hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu asyaitanu tanazzalu 'ala kulli affakin azim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun wa qala ta'ala fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah al-ayata. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallah, ya, dari perkataan penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, summa rusuluhu shadiqun masduqun, kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang jujur dan apa yang dibawanya benar. Ini adalah ataf atas perkataannya fa innahu a'lamu bi nafsihi. Ini ataf dari perkataan beliau Syekhul Islam sebelumnya, yang dimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak menyimpang pada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, pada ayat-ayatnya. Mereka tidak membagaimanakannya, mereka tidak memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa? Karena Allah tidak ada, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang tandingannya, tidak disamakan dengan makhluknya. Kenapa juga? Karena bahwasanya Allah lebih mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya, dan Allah sejujur-jujurnya dan sebaik-baik ucapannya daripada makhluknya. Kemudian para rasulnya mereka adalah orang-orang yang jujur, gak pernah berbicara dari hawa nafsunya, semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Apa yang dibawa itu benar. Maka apapun yang Rasulullah SAW sampaikan dan masuk di dalamnya apa yang Rasulullah SAW sifatkan untuk Allah, maka kita wajib membenarkannya. Rasulullah SAW menyifatkan tentang Allah, maka kita wajib membenarkannya. Karena Rasulullah jujur, apa yang dibawanya itu jujur, benar, nggak ada keraguan sedikit pun. Maka apabila kita jumpai dalam hadis tentang sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita harus atau wajib membenarkannya dan tidak meraguinya sedikit pun. As-sidqu mutabaqatul khairi lil waqi'i. Sidqu jujur, dia adalah mutabaqatul khabari lil waqi'i. Kabar yang sesuai dengan kenyataan, itu sidq, jujur ya. Mutabaqah itu sesuai, khabar ya kabar, lil waqi'i terhadap kenyataan, terhadap yang terjadi. Kabar yang sesuai dengan yang terjadi. Ay shadiquna fima akhbaru bihi 'anillah. Mereka para rasul shadiqun, jujur pada apa yang mereka kabarkan dengannya dari Allah. Ya, karena semua itu adalah wahyu dari Allah dan mereka jujur menyampaikannya. Tidak membuat-buat, tidak diselipkan kabar-kabar palsu, tidak disisipkan ucapan-ucapan palsu atau ucapan dari diri Rasulullah, karena semuanya adalah wahyu. Mereka jujur pada apa yang mereka kabarkan dari Allah. Musaddiqun, dan mereka membenarkan. Maksudnya apa? Fima ya'tihi minal wahyi, pada apa yang datang kepada mereka dari wahyu, yaitu mereka para rasul membenarkannya yang datang kepada mereka dari wahyu. Biwasitatil malaikati, dengan perantara para malaikat. Li'annahu min indillah, karena bahwasannya itu adalah berasal dari sisi Allah. Fahum la yantiquna 'anil hawa, mereka para rasul tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Jadi semuanya adalah wahyu dari Allah dengan perantara para malaikat. Dan mereka para rasul musaddiqun, membenarkannya apa yang datang kepada mereka berupa wahyu. Wa hadza tawthiqun li sanadir rusuli alaihimus salatu wassalam, dan ini adalah penguat terhadap sanadnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Karena berarti di situ para rasul dapat kabar
dari malaikat dan malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana malaikat sebagai perantara. Maka ini kuat sanadnya. Faqad qila lahumul haqqu, telah dikatakan kepada mereka kebenaran. Wa ballaghuhu lil khalqi, dan mereka menyampaikan kebenaran itu kepada makhluk. Para rasul jujur dan membenarkan, dan apa yang dibawanya benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Maka apa kata Syekh? Lihat di sini poinnya. Fayajibu qabulu ma wasafullaha bihi. Apabila kita sudah mengetahui bahwa para rasul itu jujur dan mereka membenarkan apa yang datang kepada mereka berupa wahyu, dan apa yang dibawa mereka itu benar, tidak ada keraguan sedikit pun, fayajibu, maka wajib, qabulu, menerima, ma wasafullaha, apa yang mereka sifatkan terhadap Allah. Nah, kalau kita jumpai sifat Allah dari hadis, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita wajib menerima hal itu. Fahum bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, maka mereka berbeda halnya dengan orang-orang yang mengatakan atas Allah, ya atasnya di situ kembali ke Allah, ya kembali ke Allah. Mereka mengatakan tentang Allah apa yang tidak mereka ketahui. Jadi para rasul berbeda dengan mereka, para ahlul batil, para ahlul ta'wil, yang mereka menyimpang dalam nama-nama Allah. Para rasul mereka mensifatkan Allah dan itu berasal dari Allah, karena semua adalah wahyu dari Allah. Adapun mereka ahlul batil mensifatkan Allah dengan sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, berasal dari sangkaan mereka, khayalan-khayalan mereka. Padahal Allah tidak mengatakan hal itu, namun mereka mengatakan. Lalu dari mana? Dari sangkaan dan khayalan mereka, yaitu ahlul batil. Nah, itu. Ay bi khilafil ladina yaquluna 'ala Allahi bila ilmin. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengatakan atas Allah tanpa ilmu. Fi syar'ihi, dalam syariatnya, wa dinihi, dan dalam agamanya, wa fi asma'ihi wa sifatihi, dan pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, mereka mengatakan semua itu tanpa ilmu. Adapun para rasul semua dengan ilmu, adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka tanpa ilmu. Bal bi mujarradi dhununihim wa takhayyulatihim. Bahkan itu dengan hanya sekedar sangkaan-sangkaan mereka. Dhunun. Ya, dhanna yadhunnu, dhunun. Wa takhayyulatin, dan dari khayalan mereka saja. Sangkaan dan khayalan. Atau bima yatalaqqawnahu 'ani syayatin, dengan apa yang mereka dapatkan dari syaitan-syaitan. Seperti siapa yang mendapatkan ilmu dari syaitan, kabar dari syaitan? Contohnya kal mutanabbi'in al-kadzibati, seperti para pengkabar yang dusta. Ya, nanti dukun, paranormal, tukang sihir, katanya nanti akan terjadi gempa seperti ini, gempa seperti itu, nanti akan terjadi bencana ini, fulan nanti dia akan sakit ini dan dia mati karena sakit ini. Mereka kabar dapatnya dari syaitan. Syaitan bagaimana mereka mendapatkannya? Mereka mencuri kabar itu dari langit. Ya, memang ada kebenaran di situ, kebenaran tapi cuma satu, dan dihiasi dengan 1000 bahkan berjuta-juta kedustaan. Ya, itulah syaitan. Ada satu kebenaran karena memang itu mereka dapatkan kabarnya dari langit, yang kita sudah ambil. Ya, mereka bertumpuk-tumpuk mencuri kabar di langit. Ya, kadang ada yang mereka tidak selamat karena dilempar oleh para malaikat dengan bintang sehingga terbakar. Dan ada yang dari mereka yang selamat, dan mereka kabarkan berita itu kepada para dukun.
tapi berita tersebut dihiaskan dengan beribu-ribu kedustaan. Mutadabbi'ina al-kadzibah wal mubtadi'ati, dan pelaku bid'ah, wazanadiqati, dan munafik, was-saharati, dan penyihir, wal kuhani, dan para dukun, wal munajjimina, dan ahli nujum. Ya, ahli nujum itu antum tahu? Yang kalau kita di zaman sekarang ini apa? Apa nujum? Bintang-bintang. Biasanya dipakai apa tuh? Gemini. Apa lagi? Ya itu semua adalah kesyirikan. Aries, ya kayak gitu-gitu. Kesyirikan. Wa ulama isu, dan para ulama yang buruk. Jadi para rasul berbeda dengan mereka. Para rasul dapat ilmu, mensifatkan Allah, dan ilmu tersebut berasal dari wahyu Allah. Adapun mereka mensifati Allah pada apa yang mereka tidak ketahui. Lalu dari mana? Dari sangkaan, khayalan, atau kabar yang mereka dapati dari syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Apakah mau aku kabarkan alaman kepada siapa? Tanazzalu syayatin, syaitan menurunkan kabar, yaitu yang mereka curi dari langit. Mereka menurunkan kabar itu kepada siapa? Kata Allah, tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka menurunkan kabar yang mereka curi itu kepada setiap afak, pendusta lagi dosa. Para dukun, penyihir tadi itu, ahli nujum. Yulquna sam'a, mereka memberikan pendengaran. Wa aktsaruhum kadzibun. Apa kata Allah? Kebanyakan mereka dusta. Tadi itu satu kebenaran tapi diliputkan dengan beribu-ribu kedustaan. Dan Allah mengatakan, fawailul, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan ini berasal dari sisi Allah. Ya, padahal itu adalah kedustaan. Kemudian dia mengatakan ini dia ilham, saya dapat ilham dari Allah, saya bertemu dengan Allah dan mengabarkan saya hal ini, bahwa fulan nanti akan terjadi ini, bahwa nanti akan terjadi kiamat ini. Pada itu berasal dari sangkaan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini berasal dari Allah. Apa kata Allah? Celaka orang-orang tersebut. Nanti di Indonesia tahun sekian, nanti di daerah ini tahun sekian, nanti fulan dia akan mati karena penyakit ini, karena penyakitnya parah gini dan seperti itu. Di tahun ini hati-hati, jangan begini karena nanti akan terjadi bencana ini. Kemudian mereka mengatasnamakan ini kabar dari Allah. Apa kata Allah? Wail, celaka orang-orang tersebut. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ana baca dulu. Fa idza kana Allah subhanahu wa ta'ala a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi, wa kana asdaqu qawlan wa ahsanu hadithan min khalqihi, wa kana rusuluhu alaihimus salatu wassalamu sadiqina fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu. Nah, fi kulli ma di situ berarti memberikan umum. Wal wasitatu bainahum wa bainallahi allati ta'tihim bil wahyi min indihi wasitatan sadiqatan min malaikatihi al-kirami. Atau di situ khabarnya ya. Kita baca saja khabar. Wasitatun tadi, wasitatan dia sebagai maf'ul mutlak. Kita baca khabar, wasitatun sadiqatun min malaikatihil kirami. Wajabat ta'wilu idzan ala ma qalahu Allah wa rasuluhu.
la siyama fi babil asma'i was sifati nafyan wa itsbatan wa rafdu maqalahul mubtadi'atu waddullalu mimman yadda'il majaza fil asma'i was sifati wa yanfiha bishatta wasailin nafi mu'ridina amma ja'at bihi ar-rusulu mu'tamidina ala ahwaihim aw muqallidina liman la yasluhu lil qudwati min ad-dhalali, atau di situ min ad-dhullali, ya jamak berarti dari para penyesat. Kalau dolal sesat. Apa kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu? فإذا كان الله سبحانه أعلم بنفسه وبغيره, maka apabila Allah maha mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya, Allah maha mengetahui. Wa kana asdaqu qawlan, dan Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala adalah sejujur-jujurnya ucapan. Wa ahsanu haditsan, dan sebaik-baiknya ucapan min khalqihi, daripada makhluknya. Itu Allah. Berarti apa yang disampaikan oleh Allah kita harus meyakininya. Nanti disampaikan di bawah. Berarti apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim kita harus percaya, nggak boleh ragu sedikit pun. Kok begini ya? Nanti begini. Kalau begini nanti konsekuensinya seperti ini. Ya nggak bagus. Janganlah kita tolak, kita selewengkan, kita menyimpang darinya. Maka di sini kata Syekh, apabila Allah maha mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya sejujur-jujurnya ucapan, sebaik-baik ucapan dari makhluknya, maka kita wajib membenarkannya. Wa kana rasuluhu alaihi wassalatu wassalamu shadiqin, dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya para rasulnya Allah, shadiqin, mereka adalah orang-orang yang jujur. Fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu, pada setiap apa yang mereka kabarkan dengannya dari Allah. Anhu, kembali ke Allah. Mereka jujur dari apa yang mereka kabarkan. Dan itu semuanya berasal dari Allah. Wal wasitatu bainahum wa bainallahi, dan perantara antara mereka yaitu para rasul dan antara Allah, allati ta'tihim bil wahyi, yang mendatangkan kepada mereka dengan wahyu dari sisi Allah, itu adalah perantara yang jujur. Wasitatun shadiqatun. Ana ulangin, Allah maha mengetahui terhadap dirinya dan terhadap selainnya sejujur-jujurnya dan sebaik-baik ucapan daripada makhluknya. Dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang jujur pada setiap apa yang mereka kabarkan dari Allah. Dan perantara antara para rasul dan Allah yang mendatangkan wahyu dari sisinya adalah perantara yang jujur, yaitu min malaikatihil kirami, dari para malaikatnya yang mulia. Apalagi yang kita ragukan? Maka apa kata Syekh? Wajabat ta'wilu, maka wajib bersandar. Idzan, kalau begitu, ala maqalahu Allah, wajib bersandar kalau begitu atas apa yang Allah firmankan, wa rusuluhu, dan para rasulnya sabdakan. Enggak boleh kita meragukan sedikit pun, sehingga kita mentakwilnya, mengubahnya, menyelewengkannya, membagaimanakannya, memisalkannya. La siyama fi babil asma'i was sifati, terlebih lagi pada bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, nafyan wa itsbatan, dalam bentuk peniadaan dan penetapan. Warafdu, dan wajib menolak maqalahul mubtadi'atu, apa yang dikatakan oleh para pelaku bid'ah. Waddulalu, dan para penyesat. Mimman yadda'il majaza, dari orang-orang yang mengaku majaz dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika mereka jumpai dalam Al-Quran Allah memiliki tangan, kata mereka, bukan, ini majaz, bukan tangan, tapi ini adalah kekuatan, lihat. Bukan, ini majaz, maknanya bukan tangan, akan tapi adalah nikmat. Ya, kita wajib menolak ucapan
para penyesat tersebut yang mengaku adanya majas pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa yanfiha, dan meniadakan bisyatta wasailin nafyi, dengan berbagai perantara-perantara penafian. Mu'ridin, ya, mereka menolak. Mu'ridin, mereka menolak karena mereka menolak amma ja'at bihi rusul, dari apa yang datang dengannya para rasul. Dari apa yang dibawa oleh para rasul itu. Para pelaku bid'ah, para penyesat yang mengaku adanya majas pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang mereka katakan Rabbmu datang nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Kata mereka, bukan Allah yang datang, tapi malaikatnya. Bukan Allah yang datang, tapi perintahnya. Lihat, mereka selewengkan maknanya, atau mereka menafikannya dengan berbagai macam perantara penafian. Kenapa? Mu'ridin, karena mereka menolak dari apa yang dibawa oleh para rasul. Mu'tamidina ala ahwaihim, mereka bersandar kepada hawa nafsu mereka. Au muqallidin, atau mereka mengikuti orang la yasluhu lil qudwati minadh dhullal, mengikuti orang yang enggak pantas untuk dijadikan panutan dari para penyesat. Dari para penyesat. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan selanjutnya, walihada, oleh karena ini Allah ta'ala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari apa yang mereka sifatkan. Banyak yang dari mereka mensifatkan Allah dari apa yang mereka tidak ketahui. Semua itu berasal dari hawa nafsu mereka. Kata Allah, maha suci Allah. Allah sucikan dirinya dari semua itu. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Dan keselamatan atas para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusuli. Wa sallama 'alal mursalina li salamati maqaluhu minan naqsi wal 'aibi. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dari firman Allah yang tadi kita baca dalam surah Shaffat? Fasabbaha nafsahu, Allah mensucikan dirinya, amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Allah mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifatkan al-mukhalifun oleh orang-orang yang menyelisihi lirrusul, terhadap para rasul. Ya, Allah mensucikan dirinya dari semua itu. Dari orang-orang yang menyelisihi para rasul. Kemudian apa? Wasallama 'alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Yaitu li salamati maqaluhu, karena selamatnya apa yang mereka sampaikan tentang Allah, yaitu para penyelisih, minan naqsi, dari kekurangan, dan aib, kecacatan. Ya, para rasul mereka selamat dari apa yang mereka ucapkan, yaitu mereka ucapkan maksudnya apa? Para penyelisih. Para rasul mereka selamat dari apa yang diucapkan oleh para penyelisih berupa kekurangan dan kecacatan. Para rasul mereka selamat, itu maksudnya. Nanti disimpulkan di akhir, di halaman selanjutnya. Asyarhu al-mufradatu, kosakata. Walihada ta'lilun lima sabaqa min kauni kalamillahi wa kalami rusulihi asdaqu wa ahsan. Walihada, ya, dari perkataan Syekhul Islam di matan, walihada, dan oleh karena ini, itu adalah ta'lil, sebab, alasan, lima sabak, terhadap apa yang telah lalu. Min kauni kalamillah, yaitu dari keadaannya firman Allah,
Dan sabda Rasulullah adalah sejujur-jujurnya ucapan dan sebaik-baiknya ucapan. Ya, oleh karena ini, yaitu di matan lanjutannya apa? Allah berfirman, Maha suci Allah, Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari apa yang mereka sifatkan. Nah, itu. Subhan, ya tadi apa artinya maha suci? Dia ismun masdarun minat tasbihi wa huwa tanzihu. Subhan adalah isim masdar dari kata tasbih. Artinya apa? At-tanzihu, penyucian. Ya, maha suci Allah. Rabbika, ya Rabbmu. Ar-Rabbu huwal maliku as-sayyidu al-murabbi li khalqihi bini'ami. Rabb, dia adalah maharaja, sayyid, pemimpin, al-murabbi, yang maha memelihara, khalqihi, ya li khalqihi, memelihara makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Itu Rabb, maha suci Rabbmu, yaitu yang merajai, memimpin, memelihara makhluknya dengan nikmat-nikmatnya. Al-Izzah, tadi apa arti Izzah? Perkasa. Rabbmu, Rabb yang maha perkasa. Al-Izzatu al-Quwwah. Al-Quwwatu wal-Ghalabatu wal-Man'atu. Wa idafatul Rabbi ila al-Izzati min idafatil mawsufi ila sifati. Ya, Izzah artinya adalah quwwah, kekuatan. Rabb yang maha kuat. Ghalabah yang memenangkan. Wal man'ah yang mencegah. Nggak ada yang bisa mencegahnya, menghalanginya nggak ada. Kuat, memenangkan, mencegah, yaitu Izzah, maha perkasa. Wa idafatur Rabbi ilal izzati, dan penyandaran Rabb kepada Izzah. Coba antum lihat di matan firman Allah Ta'ala, Subhana Rabbika Rabbil Izzati. Rabb mudhaf, Izzah mudhaf ilaih. Apa di situ kata Syekh Shalih Fauzan? Penyandaran Rabb kepada Izzah, yaitu mudhaf ilaih, itu termasuk penyandaran yang disifati kepada sifat. Maksudnya apa? Izzah adalah sifat Allah. Ya, jadi mudhaf ilaih, penyandaran Rabb kepada Izzah itu termasuk penyandaran sifat kepada yang disifati. Jadi apa maksudnya? Izzah maha perkasa adalah sifat Allah. Yasifun, ya, maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari apa yang mereka sifatkan. Yasifun, ay yasifuhu bihil mukhalifuna lirrusuli amma la yaliqu bijalalihi. Maksudnya apa? Yasifuhu bihil mukhalifun, yang disifatkan oleh para penyelisih Rasul. Mimma la yaliqu, dari apa-apa yang tidak pantas dengan kemuliaan Allah. Bijalalih. Wassalamun, ya keselamatan. Qila huwa minas salami, bima'na tahiyyati. Wa qila minas salamati minal makarihi. Salam dikatakan dia dari kata assalam, bermakna tahiyyah, sambutan. Ya. Jadi kalau dia maknanya tahiyyah, salamun al mursalin, yaitu sambutan atas para rasul. Waqila, dan dikatakan oleh para ulama yang lain, salam itu minas salamah, keselamatan. Minal makarihi, dari hal-hal yang dibenci. Ya, berarti diterjemahkan apa? Salamun. Kalau yang kedua, keselamatan. Kalau yang pertama tadi apa? Sambutan. Alal mursalinnya, atas para rasul, alladzina arsalahumullahu ila khalqihi, yaitu orang-orang yang para rasul yang Allah utus kepada mereka. Alladzina arsalahumullahu, yang Allah mengutus mereka, ila khalqihi, kepada makhluknya. Allah mengutus mereka ila khalqihi, kepada makhluknya. Wa ballaghu risalati rabbihim, dan mereka menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. Jam'u mursalin wa taqaddama ta'rifuhu. Ya, mursalin itu jamak dari kata mursal. Ya, dihilangkan ya dan nunnya karena mursalin jamak mudzakkar salim, ya, jamak dari kata mursal. Wa taqaddama ta'rifuhu, telah berlalu definisinya.
Rabbil alamin, Rabb semesta alam, yaitu jam'u alamin, wa huwa kullu man siwallahi. Alamin itu jam'u alam, ya, jamak dari kata alam. Apa itu alam? Wa hum kullu man siwallahi. Mereka adalah setiap yang selain Allah adalah alam. Semua yang selain Allah adalah alam. Kita, jin, malaikat, surga, neraka, bumi, langit, semuanya adalah alam. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat-ayat yang tadi kita baca dalam surat Shaffat. Faedah yang pertama, tanzihullahi subhanahu wa ta'ala amma yasifuhu bihi dullalu wal juhalu mimma la yariqu bijalalihi. Faedah yang pertama, tanzihullahi, penyucian Allah, amma yasifuhu, dari apa yang disifatkan dullal oleh para penyesat. Penyucian Allah dari apa yang disifatkan oleh para penyesat, wal juhal, orang-orang bodoh, mimma la yaliqu bijalalihi, dari apa-apa yang tidak pantas dengan kemuliaan Allah. Kedua, sidqur rusuli wa wujubu qabuli ma ja'u bihi wa akhbaru bihi anillahi. Faedah yang kedua, sidqur rusuli, jujurnya para rasul. Wa wujubu qabuli ma ja'u bihi, dan wajibnya menerima apa yang mereka bawa dengannya. Wa ma akhbaru bihi, dan apa yang mereka kabarkan dengannya dari Allah. Itu yang kedua. Ketiga, masyru'iyatus salami ala rusuli alaihimus salatu wassalamu wa ihtiramuhu. Masyru'iyatus salami, disyariatkannya memberikan salam kepada para rasul alaihimus salatu wassalam, berarti di sini wahtiramihim, ya, ataf ke assalam, dan menghormatkan mereka. Wahtiramihim ataf ke assalam, masyru'iyatus salami yaitu wahtiramihim, dan menghormatkan mereka. Yang keempat, raddu kulli ma yukhalifu ma ja'at bihi ar-rusul, la siyama ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Faedah yang keempat adalah membantah setiap ma yukhalifu ma ja'at bihi ar-rusul, setiap apapun yang menyelisihi dari apa yang dibawa oleh para rasul. Ma ja'at bihi ar-rusul, yang rasul datang dengannya, itu yang dibawa oleh para rasul. Faedah yang keempat apa? Membantah setiap apa yang menyelisihi dari apa yang dibawa oleh para rasul. Jadi kalau kita menjumpai adanya penyelewengan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan kita mengetahui kalau itu adalah suatu kesesatan, kita wajib membantahnya, menjelaskan kalau itu keliru, yang benar itu seperti ini. La siyama ma yata'allaqu bi asma'illahi was sifatihi, terlebih lagi pada hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kelima, masyru'iyatus tsana'i 'ala Allah wa syukrihi 'ala ni'amihi allati min ajaliha ni'matut tauhid. Yang kelima adalah masyru'iyatus tsana'i, disyariatkannya menyanjung atas Allah, menyanjung Allah, ya, menyanjung atas Allah apa? Menyanjung Allah. Disyariatkannya menyanjung Allah. Wa syukrihi, dan bersyukur kepadanya. Ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya. Allati min ajaliha, yang termasuk dari yang paling mulianya adalah nikmatut tauhid. Maka ini adalah 5 faidah dari ayat surat As-Saffat. Yang kelima tadi, disyariatkannya menyanjung Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan yang paling mulianya adalah nikmat tauhid. Alhamdulillah, istirahat 5 menit. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.